aja dipotong alchemy kok Mas. Oke, Ini oke, oke, oke. saya ngelihat ini kan cocok logi. Aku langsung mulai dari kesimpulan dulu karena pas waktu dengar 2-3 video terus yang terakhir sama Kiai Syarif Rahmat di Pada Suka, tuh, ternyata tidak ada yang baru, sama penjelasan yang terakhir ini juga sama. Aku pengen membedakan ini di 3 tema, Kiai. Pertama tema nasab, historiografinya ya. Terus yang kedua tentang praktek apa khurafat tadi. Terus yang ketiga itu tentang askena apa Yahudi. Nah itu aku pengen yang fokus yang pertama dulu aja. Aku sangat ngerti di halaman 150 itulah acuan dari semua orang termasuk alkemi kalau ubed itu baru diketahui oleh ahli sakral. Nah prinsipnya kan seperti yang sering aku sebut, muradul kalam ala urfil mukhotib. Ini syair milik orang. Yang paling paham maksud dari syair itu berarti kan pemiliknya sendiri. Pemiliknya adalah Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Bagusyair. Bagusyair itu kabilah di Hadramaut yang punya keturunan. Salah satunya itu Ali Bagusyair, orangnya masih hidup. Dia punya beberapa naskah puisi-puisi dari keluarganya sendiri. Ada juga Musa Abil Khib, lupa aku marganya apa. Abil Khib berarti ada juga Ba'abad, ada juga Syihabuddin siapa gitu, puisi-puisi yang memadeh, memuji beberapa kabilah banyak orang. Tentunya itu kan kabilah Ba'alawi. Nah, saya tuh pengen nyari, Iya. oke, saya pengen nyari tasawur jenengan atau istiqro'nya kok dari puisi itu, berarti kan halaman 100 kalau mau 150 berarti kan 149. Wabi walidihil maimun Ubaidul Ayasir Ubaiduhum, kok bisa itu disebut Al-Maimun? Saya tuh masih punya tanda tanya besar. Kok ujuk-ujuk bisa ke situ? Apakah sudah ada syawahid dari Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Bagusyair yang memastikan kalau itu kan syair kan dibuat untuk Abdullah Al-Idrus, Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sagaf. Nah, jadi kekeliruan pertama itu nyebut Ali As-Sakran itu keliru karena yang disebut As-Sakran itu kan Abi Bakarnya, Abi Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf. Nah, itu syair dibuat untuk Abdullah Al-Idrus yang silsilahnya itu sampai ke Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu ada di 149. Oke. Sebenarnya kalau tanpa mengetahui berarti kan syawahid pertama itu kan harus dari Jamaluddin Muhammad dulu. Ini syair buatan ini orang Muhammad Bagusyair. Apakah benar-benar dia itu menyebutkan Maimun di sini itu bin Maimun, Ubaid bin Maimun ataukah tidak? Tentu dia yang berhak untuk menjawab karena tidak ada yang mencari syair atau syawahid yang sama dari Muhammad Bagusyair, maka dari kalimatnya Ali As-Sakran di Al-Barqatul Musiko itu jangan dibaca di halaman 150 atau 149 toh. Nah, pertanyaan, Kiai ngerti nggak di halaman 125 itu kan ada penjelasan tentang keturunan Ali bin Ja'far atau disebut Ali Al-Uraidi. Setelah itu halaman 100 berarti kan siapa itu? Ali Al-Uraidi. Jadi konteksnya gini, penjelasan Ali Al-Barqatul Musiko, Sayyid Ali bin Abdul Bakar As-Sakran itu jelasin halaman 125. Itu jelasin tentang keluarga Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Nakib. Muhammad An-Nakib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak salah satunya Abdullah. Abdullah di sini juga dipanggil dengan Obed. Itu ada di halaman 125 atau 135. Sekitar 15 halaman sebelum halaman 150 yang ada bait dari Jamaluddin Bagusyair. Pertanyaanku, itu kan ada penjelasan runtut sistematis dari penulisnya sendiri, yaitu Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Ubaid itu anak dari siapa? Abdullah itu anak dari Ahmad. Abdullah ini, aku cek dulu 135. Nah, 135. Laha layat bukan. 100 berapa? 135. 125. Laha layatasamma bi Abdillah bal yusagiru ismahu ijlalan li rabbihi wa tahqiran li nafsihi. Tunggu Bang Rumi. Tunggu Bang Rumi. Halaman berapa? 135. 135.
35 Gus. Tunggu ya, biar kami. Tak bacakan aja. Mumpung ini di HP bisa multitasking. Daripada nanti kelamaan komanya tutup. Laha la yatasami bi Abdillah bal yusagiru ismahu ijlalan li rabbih wa tahqiran li nafsihi fayusammi nafsahu Ubaid. 135. Oke. Nggih. Jenengan itu sedang mengolah 149 atau 150, yaitu syair dari Bagusser. Silakan dibaca yang tadi. Yang tadi yang 135 monggo dibaca. Pada intinya itu ada di kalimat terakhir. Fayusami nafsahu Ubaidan. Itu halaman 135. Dari sistematika penulisan kitab itu saja, nama Ubaid itu sudah disebutkan oleh Ali As-Sakran sebelum puisi itu dimunculkan untuk menjelaskan siapa tadi? Ali Idrus tadi itu. Berarti Pak Leknya, bukan deng, sepupunya Ali As-Sakran ya. Ali As-Sakran. Oke, dobetnya kan dimulai dari 125. Ali bin Ja'far punya anak Muhammad An-Naqib. Muhammad punya anak banyak, salah satunya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak, salah satunya adalah Abdullah. Orang ini tidak mau dipanggil Abdullah. Bal yusaghiru ismahu Ubaidan. Pertanyaanku, asumsi dari mana kok jenengan bisa berkesimpulan kalau Ali As-Sakran itu baru tahu nama kakeknya bernama Ubaidillah di halaman 150, padahal di halaman 135 dia udah nyebut nama kakeknya itu sebagai Ubaidan. Jadi gini Bang Mel, kita itu tidak merujuk kepada kitab Al-Burqa Al-Musiqo. Awal itu ya, kita itu melihat adakah tokoh historis dalam perjalanan sejarah Islam yang berkaitan dengan sebuah nama Ubaidillah atau Ubaid. Sebentar. Yang 135 tadi udah dibuka halaman Al-Baqarah. Ini saya buka, makanya iya sudah. Pertanyaanku kita tanya jawab sama kita tanya jawab aja biasa. Tadi aku dengerin banyak penjelasan. Iya kan, yang ditanyakan Bang Rumin apa? Oke. Tadi kan jenengan bilang seakan-akan kami itu ya berangkat dari kitab Al-Burqa Al-Musiqo di dalam meneliti bahwasanya Ubaid itu adalah putranya Maimun, bukan putranya Ahmad bin Isa, kan begitu toh? Ya, betul. Nah, makanya saya sekarang klarifikasi. Yang menjadi rujukan awal itu bukan Al-Burqa, bukan itu. Kalau ada orang mengatakan seperti itu salah. Justru itu pertanyaan saya gini Gus, itu kan syair dari orang lain, orang yang ya sebentar, saya mau jelaskan dulu. Iya paham, saya tahu kalau itu syair orang lain, paham saya. Kita sama-sama baca kitab itu toh. Saya mau jelaskan dulu gitu loh. Gitu. Jadi kan kontroversinya polemik nasab ini pada poin intinya itu di Ubaid bin Ahmad bin Isa kan, yang menjadi pokok pembahasan kita tentang keabsahan atau ketidakabsahan nasabnya Pak Alawi bersambung kepada Rasulullah melalui jalur Ahmad bin Isa. Nah, kita itu Kiai Imad mengatakan bahwasanya Ubaidillah atau Ubaid atau Abdullah ini tokoh fiktif gitu. Sehingga ya kami itu berpikiran tidak mungkin kalau ini tokoh fiktif gitu loh. Kalau ini tokoh fiktif, ya sudah selesai dari dulu. Nggak mungkin ulama itu akan diam saja kalau ada orang yang tidak punya historical sejarah tiba-tiba diakui oleh para ulama. Itu pikiran kami sementara. Lalu gimana caranya nih? Ayo kita cari dulu sejarah yang berkaitan dengan sebuah nama Abdullah, Ubaid atau Ubaidillah. Ya. Pertama, ada yang berkata begini, apakah mungkin ada kaitannya dengan Ubaidillah bin Ziyad yang mengeksekusi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa nardhah? Saya bilang tidak mungkin.
nggak ada kaitannya dengan Ubaidillah bin Ziyad karena terlalu jauh dan tidak ada sejarawan yang mengatakan bahwasanya Ubaidillah bin Ziyad itu punya keturunan yang kemudian bersambung dengan mereka atau bersambung dengan klan-klan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, nama Ubaidillah itu tertulis dalam redaksi sejarah itu adalah Ubaid bin Maimun, pendiri dinasti Fatimiyah. Nah, kemudian Ubaid yang ketiga itu adalah Ubaidnya Ba'alawi. Nah, Ubaid yang pertama sudah kita buang karena sudah tidak mungkin, tidak logis secara ilmiah. Berarti ada dua Ubaid nih. Ubaid dinasti Fatimiyah bin Maimun atau Ubaid Ba'alawi. Nah, di situ kami mencari benang merahnya. Apakah Ubaid ini orang yang sama antara Ubaid bin Maimun dengan Ubaidillahnya Ba'alawi? Nah, itu kita sedang mencari benang merahnya. Nah, ketika kita menemukan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala seperti yang dijelaskan panjang lebar oleh Kiai Ja'far tadi, kemudian dalam kitab Al-Kuburiyah, ya, kemudian dalam kitab Tarikh Khulafa As-Suyuti, ya toh, dan kemudian Al-Farqu Bainal Firaq, ya toh. Nah, di situ kami mendapatkan informasi yang seakan-akan semua informasi ini mengerucut kepada Ubaid bin Maimun. Nah, dari situ Bang Rumel, ya, kita ini belum fix ini, kita masih meneliti, gitu loh. Cuman semua korinah-korinah yang kami baca itu mengarah ke sana. Termasuk ketika kita komparasikan antara ilmu sejarah dengan ilmu nasab, gitu loh. Mau tidak mau kita tidak bisa mengangkangi ilmu nasab itu. Kaidah ilmu nasab seperti yang dijelaskan Kiai Ja'far tadi, yang berkaitan langsung dengan ini itu adalah metode yang ke-6 atau ke-7 ya kalau saya Rosail itu. Bukan Rosail, Al-Muntahab. Enggak Rosail. Di Rosail itu metode yang lima di Rosail. Nah, Coba 5 di Rosail. yang di Rosail 5. berarti Al-Kafi ya? Al-Kafi Al-Muntahab itu 7. Iya kan? Iya. Ya pokoknya itu. Jadi di situ tuh ada penjelasan ya tentang metode Al-Qiyafah. Ini kalau jawaban saya bagaimana simpel. Iya. Kenapa saya memastikan itu? Bahkan saya bilang 90%. Karena saya tahu yang membuat syair itu bukan Ali As-Sakro. Iya, dia hanya mengutip. Yang kedua. Seandainya itu buatan Ali As-Sakro, pasti Ali As-Sakro itu mensinkronkan syairnya itu dengan penjelasan tadi yang ada di 135 dan 125 yang dengan baca tadi. Karena si penyair ini mengagumi keturunan Al-Ubaidiyah, Al-Rafidiyah, jadi mereka itu menyanjung. Ali As-Sakro tidak meneliti dulu syair tersebut. Seandainya itu adalah syairnya Ali As-Sakro, pasti diperindah oleh Ali As-Sakro agar tidak ada indikasi lagi ke Maimuni. Ya. Mungkin Ali As-Sakro akan menulis wa fi walidihi al-muhajiriyu Ubaidun. Pasti seperti itu. Muhajir itu berarti nisbatnya ke Ahmad bin Isa yang katanya mereka al-muhajir ilallah. Ya, gantian ya. Ini Belum? karena ini bukan buatan Ali As-Sakro, buatan orang lain yang kagum. Kan kalau kita kembali kepada ilmu nahwu, ba itu kan ba tawassul. Jadi ba tawassul sama dengan ba tawassul yang ada di kitab Al-Baiquni, Mustalahul Hadis. Robbi kini bil mukthiri nadororo. Bi ini ba tawassul. Jadi karena ini adalah pengagum mereka, maka mereka menyanjung dan menjunjung nasab-nasab mereka dan pokok-pokok nasab mereka, ya. tanpa memikirkan ini nanti mau dipakai buat buat mencangkok nasab atau enggak. Ya. Si penyair tidak memikir ke sana. Yang penting si penyair ini adalah muhibbin, misalnya seperti Bang Lumir sekarang muhibbinnya Bang Alawi.
Nah, seperti itu. Jadi Bang Rumin akan membuat syair ya sesuai dengan apa yang ada di pikiran Bang Rumin. Entah Pahlawi itu nasabnya palsu atau tidak ya. Bang Rumin tidak peduli dengan itu. Ya. Itu Bang Rumin. Apalagi begini. Tapi nanti ini hanya penjelasan sekilas Bang Rumin ya. Penjelasan sekilas. Ya. Di kajian itu akan disampaikan secara panjang lebar yang akan Saya tunggu. Ya. Saya tunggu kajiannya. Siap. Kata kita mungkin karena kita ketemu gini Kiai Ali Asakron itu tidak sekali ini tok mengutip puisi orang. Jamaluddin Muhammad masa kan. Enggak, gini Bang Romel. Gantian Gus, gantian. Gini loh. Enggak gini loh ya. Gini loh, permasalahannya itu bukan di syairnya orang atau banyak orang membuat syair atau dia banyak mengutip syair, bukan itu permasalahannya. Justru bukan itu yang Kalau sedang umpamanya- dibahas. Pertanyaan saya itu, gimana kok antum semua berdua bisa mendapatkan kesimpulan Ubed yang menjadi yang diklaim sebagai leluhurnya Mbak Alawi itu Ubaidillah bin Maimun. Itu toh. Ya, tadi lafaz tadi ini Bang Lumi. Lafaz Tadi itu kan kita dari sudah jelaskan. Bentar, ya, gantian. Lafaz itu kan ditulis Ya, oke. oleh Muhammad bin Ahmad Bakusyair. Antum gimana caranya mengetahui kalau Muhammad Bakusyair itu menyebut Ubaidillah itu Ubaidillah yang lain? Bukan Ubaidillah. Begini. Tak jawab ya. Ya. Kan saya sudah bilang tadi. Ini karena syairnya orang. Seandainya syairnya Ali Asakron pasti diperindah oleh Ali Asakron. Karena ini syairnya orang lain Al-Hadrami itu, maka di sini Ali Asakron di ibarat selanjutnya hakadha huwa huna ubaidun wa huwa al-ma'ruf wa huwa al-ma'ruf inda ahli al-Hadramut wal musattar fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim wa nisbatihim ini Bang Rumin. Jadi kalau Bang Rumin belajar mantik Tidak perlu diajari. Gini Kiai, saya tuh dalam posisi tidak sedang pengen dikuliahi. Saya tuh penasaran. Iya makanya jangan potong. Gini. Jangan potong dulu kan. Tadi saya nggak potong. Ini giliran saya bertanya dan menjelaskan. Persepsi saya gini. Ini syair itu kan tentang orang lain. Baik, kasih waktu Kiai Ja'far. Potong mulu ya. Gini. Iya. Abu Muhammad Enggak, orang dia aja nggak ketemu kok. Katanya Bang Rumi kan Aslinya tadi nggak ketemu. pertanyaannya Bang Rumi, kenapa kok Kiai berdua ini ujung-ujung langsung menuju Al-Maimun itu? Ya penjelasannya tadi semua. Isbat nasabnya. Isbat Oleh nasabnya. karena itu kami terus gini Bang Rumi ya, kalau jenengan tahu mantek dari setiap lafaz itu ada petunjuknya Bang Rumi. petunjuknya apa? Iya, Kok itu tapi Ubaidillah bin Maimun itu apa? petunjuknya ini Apa? ini saya bacakan. Hakadha huwa huna Ubaidun. Coba Ya. di Bang Dumil ada kan? Ya. Ya. Disinilah katanya Ali Asakron, Ubaid itu al-ma'ruf inda ahli Hadramut, yang ma'ruf di kalangan orang-orang Hadramut, sehingga ada penyair itu yang kemudian menyanjungnya dengan wabi walidihil maimun Ubaidun. Sekarang wal musattor fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim Wa nisbatuhum. di sini fi silsilatihim wa nisbatihim. Dan nisbat nasabnya itu sudah lengkap. Apa nisbat nasabnya? Al-Alawiyih dari atas. Terus kemudian siapa nisbat nasabnya kemudian untuk ke atas? Al-Maimun. Ini nisbat hukum. Gini Kiai. Di sini kan fi silsilat Kalimat setelahnya itu. Bang Rumi pasti Anggap bangga aja syair itu nggak dapet, setelah saya kan? nyampe di nisbatihim. Ya, Bang Rumi pasti di sini nggak mau kalau saya ingin memperjelas nisbatihim. Itu Bang Rumi kan. Gantian. Ikut ketawa. Gantian Bang Rumi ya, gantian ya. Fi silsilati nasabihim. Mana yang jauh?
Oke. Saya itu ketawanya karena dengar narasi. Saya Sebentar. tidak ingin mau dikuliahi, padahal dia kalau Mohon dikomal-komal maaf. merasa jadi Sudah, jangan begitu teman-teman. Jangan nuduh seperti itu. Saya tidak mau menggulai Bang Rumin. Mohon maaf Kiai, mohon maaf Kiai Jafar. Mohon maaf Kiai Jafar, kita kasih waktu 3 menit ya ke Rumel ya. Itu saya dengerin 24 jam. lebih kok. Ya silakan. Nih, itu puisi, kita rekonstruksi dulu pemikirannya biar enak. Itu puisi untuk Ali Drus. Gini Kang Rumel, jadi kalau tidak mau Kiai Jafar motong, silakan bernarasi sendiri gitu, silakan. dan bahasanya jangan merekonstruksi itu loh. Itu seolah-olah menohok Kiai Jafar. Sok merekonstruksi kayaknya. Narasi awalnya udah sok dia itu. Tadi itu saya nggak mau. Udah lanjut. 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 Oke. Itu puisi orang dikutip oleh Alia Sakran, jelasin sepupunya, berarti mereka itu sezaman. Kok bisa nggak tahu kalau itu puisi tentang orang sepupunya, namanya Abdullah Al-Idrus. Abdullah Al-Idrus di dalam Jawhar Syafaf itu silsilahnya sama seperti yang ada di syair ini. Pertanyaanku kan sederhana toh, kenapa kok bisa muncul Ubaidillah bin Maimun itu dari mana? Kok malah pakai kitab lain? Apakah itu orang yang sama? Pakai penjelasan di halaman 150 berarti 150 ya berarti. Wa hakadha huwa huna Ubaidun wa huwa al-ma'ruf inda ahli al-Hadramut wal musattar fi kutubihim wal mutadawwal fi silsilati nasabihim wa nisbatihim annahu Ubaidun bi Ibn Ahmad bin Isa. Terus ada teks ini yang dieksploitasi orang-orang. Waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan min tarikhil jadadi wa tarkhisil aywaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Jadid, berarti kan Al-Janadi. Tuh. Ini kan ngarahnya kan udah jelas sih, mafhumnya itu udah clear. Karena Ubaid di dalam syairnya Muhammad Babusyar itu ya Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kalau ada pertanyaan loh, bukan pertanyaan ya, klaim kalau Alia Sakran tidak tahu kalau kakeknya bernama Ubaid, di berapa tadi? 15 halaman sebelum itu, 125 itu udah dijelasin. Leluhur Ba'alawi itu dari Ali bin Ja'far Al-Uraidi, punya anak, salah satunya Abdullah ini dikenal dengan Ubaid gitu. Ini boleh masuk? Bingung Boleh masuk? Gini loh Gus Rumel. Jangan dipotong dulu, waktunya Gus Rumel dulu, biar dia dihabiskan 3 menit ya. Ini Udah, maaf ya teman-teman. Oh sudah. Oke. Teman, maaf ya teman-teman. Ini kan Sebentar. Ini kan saya dengan Kiai Ja'far diundang untuk diskusi dengan Gus Rumel toh. betul. Betul, Gus Hasan, betul. Betul. Santai. Jadi saya minta tolong yang lain diam dulu. Ya. Siap. Itu Gus Hasan, maaf Kami Gus, dengan Gus narasinya Rumel Rumel yang dulu. pertama gini, Gus Hasan Amit Sewu ya, satu, dengan kalimat saya tidak mau dikuliahi, itu pertama. Yang kedua, dengan menarasi awal saya ingin merekonstruksi pikiran kalian. Ini nggak benar kalimat awal-awal kayak gitu loh. Itu aja, maaf. Baik, lanjut Gus Hasan, lanjut. Saya satu Sebentar, menit aja, sebentar. 1 menit mohon ya. Mohon maaf. Boleh Gus 1 Hasan, menit boleh? aja. Boleh Gus Hasan? Ya silakan. Oke, 1 menit Gus Gus Rumel. Begini. Kalau seandainya Alia Sakron, Abu Bakar Alia Sakron itu sudah tahu, kenapa kok dia merujuknya ke Al-Janadi? Gitu loh. Seharusnya Waqat Fahim tuh dari mana? Dari syair itu. Ngapain lari-lari? Gitu loh. Itu aja sudah. Terima kasih. Jadi ini kan orang sedang nulis buku. Tepat lagi jelasin sepupunya yang namanya Abdullah. Banyak pujian orang itu kayak gini orangnya baik, dan ada banyak syair yang memujinya. Salah satunya dari Jamaluddin. Ya Rabbi bi hurmati sidna fadailihil jilil uzma bla 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 sampai ke Ubaid. Nah, di syair inilah yang aku ketahui waqat fahim tu taqaddama, nama Ubaid di dalam syair orang inilah yang ditulis Al-Janadi sebagai Abdullah. Itu penjelasan sederhana, kok ya diperumit loh ya. Ya Itu kan memang sederhana takodama menurut Bang awalan Rumel. loh ya. Oke, Awalan, mangkulan. Iya, takut sama Berarti pertama kali siapa begitu? Dia memahami dari siapa memahaminya? Bukan dari Al-Janadi, Baik, tapi 1 dari menitnya siapa? sudah, Kang Dari Al-Kemi. Jamaluddin begitu loh. 1 menitnya sudah Kang Al-Kemi. Ngapain 1 dia menitnya mengarah ke sudah. Al-Janadi ya, gitu loh? Oke. benar.
Kalau baca dari halaman 125 itu tuh Ali Asakran mengutip beberapa kali nama orang, salah satunya adalah Al-Janadi. Mimma taqaddama itu ya sebelumnya. Al-Janadi menyebut ABCD. Ini adalah ABCD. Inilah yang disebut Al-Janadi sebagai ABCD. Terus dia jelasin orang lain, ada syair, terus disebut Ubaidun. Hakadza huwa hudam Ubaid. Waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan. Berarti dia nyebutin sebelumnya itu udah disebut Ubaidan itu udah disebut layusami ismahu bi Ubaidan atau Ubaidan itu loh. Itu udah disebut dan Al-Janadi udah disebut sebelumnya. Bukan ini kali pertama dia nyebut Al-Janadi, sebelumnya udah ada. Kenapa kok dipotong sampai ke halaman 100 berapa tadi? 149 tok. Kenapa nggak baca sampai sebelumnya? Itu satu fasal lah itu. Al-Janadi disebut berkali-kali. Al-Janadi nyebut ini, ya inilah yang namanya al-Khalek Qasam. Al-Janadi nyebut ini, inilah yang anu. Terus dia sebut ini, oh yang salah satu keturunannya namanya Abdullah. Abdullah inilah yang disebut oleh Ali Waji. Terus siapa? Abi Isa Abil Khib atau Muhammad Ba'isa dan lain-lain. Kalau dimaknai waqad fahimtu mimma taqaddama itu ya bukan di sini toh. Dobetnya enggak ini toh. Kalau bacanya cuma halaman 149 yang ngertinya ini toh. Aku nanya ke banyak orang, ini kok bisa sampai ke Eming. Gila itu piye? Ngomong baca satu. Jamaluddin kan? Belum kan? Belum kan? Kembali ke Gus Hasan ya, silakan Gus Hasan. Oke. Jadi gini, kalau saya logikanya sederhana, logika berpikir itu sederhana ya. Saya dengan Ki Ja'far itu begini ya. Kalau Bang Romel mengatakan tadi, ini kan syairnya orang lain, dan maksud daripada syair ini adalah pujian kepada Abdullah Al-Idrus, pamannya Ali Asakran, ya. Nah, tapi cara kami berpikir secara logika keilmuan itu begini ya. Kan setelah menyebutkan syair itu selesai, itu dipotong. Terpotong dengan apa? Wa qawluhu itu dia ingin kembali kepada bait yang di atas. Wa qawluhu ini apa isinya? Wa biwalidihil maimun Ubaid, ya toh? Setelah menyebutkan syair itu kembali, baru dia mengatakan hakadza huwa huna Ubaidun. Demikianlah dia di sini, ya. Siapa maksudnya dia di sini? Yaitu Ubaid. Wa huwal ma'rufu inda ahli Hadramut. Dialah yang dikenal di penduduk Hadramut. Wal musattaru fi kutubihim, dan yang tertulis di kitab-kitab nasab mereka. Wal mutadawalu fi silsilati nasabihim, dan yang menyebar di dalam silsilah nasab mereka. Wa nisbatihim, dan penisbatan mereka. Jadi mereka itu dulu dikenalnya itu adalah Bani Ubaid. Loh, terusnya Gus yang An-Nahu itu nggak dibaca? Kok begitu? Nah, iya. Yang terusnya Sebentar dulu, An-Nahu saya kan mau Ubaid. menjelaskan. Jangan Ya, dipotong, terus. jangan dipotong. Katanya tadi nggak boleh Saya dipotong. saya belum selesai menjelaskan logika yang saya pakai gitu loh. Justru itu ya bikin Ya, aneh, kalau saya kenapa harus- An-Nahu Ubaidun itu kok dipotong? Kan Ya. setelah Wanis Batihim kan ada Sebentar, Ya, sebentar. makanya saya Gus belum Romel, selesai menjelaskan jangan logika dipotong. saya. Nanti setelah selesai, Bang Rumil saya beri giliran kepada Panik. Kang Romel ya. Sabar dulu. Gantian Kan dulu. begini Bang Rumel. Silakan Begini Gus loh Hasan. Bang Rumel. An-Nahu Begini Ubaid loh, Bang bin Rumel. Ahmad bin Ya, Ishaq. ya. Lah itu malah pokok itu An-Nahu sesungguhnya Ubaidillah Maimun iku Ubaidillah bin Ahmad. Tadi bicara kita diam, mau mendengarkan. Kok giliran kita bicara apa Bang Rumil motong terus? Dimaklumin Ki Jangan Ja'far panik, kan Bang udah Rumil. ngomong, saya nggak mau dikuliahin gitu loh. Tadi awalnya kan jelas. Oh, orang ini. Padahal tadi tuh waktu Ini kan ngomong gini. saya juga dengerin. Hakadza huwa An-Nahu Teruskan, teruskan Gus. Sebentar. Ayo lanjutkan Gus. Ada redaksi Ini loh, yang Bang dipotong. An-Nahu Ubaidun bin Iya nggak dipotong, tunggu sebentar. Astagfirullahaladzim. Terus. Saya tidak motong loh. Saya belum selesai membaca sampai Jangan dipotong. Siapa yang Jangan motong? dipotong. Gus Romel, jangan dipotong Di ya. mana letak saya memotong? Nanti akan ada gilirannya. Ya, nanti ada gilirannya. Gitu loh. Kang Romel, silakan Gus Hasan. Gini loh.
Gini loh Bang Rumel, tadi kan saya bilang saya mau menjelaskan konstruksi logika berpikir saya dalam keilmuan ini bersama dengan para kiai termasuk Ki Ja'far dan Ki Abdul Ghalib Sahudi itu ya. Dari mana kita itu ya bisa memiliki ya zonnan qawiyan ya prasangka yang kuat terhadap kalimat yang ada di syair yang disebutkan as-sakran gitu loh. Setelah dia mengutip syair yang ditulis oleh Jamaluddin tadi ya, kemudian dia itu mau mensyarahi bagian dari bait yang ada di syair tersebut. Makanya dia katakan wa qauluhu, ini kan syarahnya dia. Ya, betul. Ya kan? Wa qauluhu, dan adapun ucapannya Jamaluddin dalam bait-bait syairnya yaitu wa biwalidihil maimun ubaidun ila akhirih ya toh. Nah, kemudian dia mengatakan hakadza huwa huna, demikianlah ya itu dia di sini huwa huna, dia di sini ubaidun yaitu Ubaid yang disebut di syairnya Jamaluddin ya toh, wa huwal ma'rufu inda ahli Hadramut, dialah orang yang dikenal oleh penduduk Hadramut, wal musattaru fi kutubihim, dan yang tertulis di kitab-kitab nasab mereka yaitu Ubaid leluhurnya, wal mutadawalu fi silsilati nasabihim, dan yang menyebar di dalam silsilah nasab mereka, wa nisbatihim, dan penisbatan mereka, annahu, bahwasanya Gus di sini annahu itu kamu pelase. Iya. Kamu pelase dari Al-Maimun. Iya. Itu pada Ahmad bin Isa Badrunil. Makanya kan dia begini, annahu Ubaidu bin Ahmad bin Isa wa qad fahimtu mimma taqaddama awwalan mangkulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji, ini alibi dia. Gitu loh. Itu konstruksi berpikir kami, tidak harus sama dengan Bang Rumel, kan begitu Bang Rumel. Sudah. Baik, Ini- sudah Gus, sebentar. Kemudian, Sudah Gus. itu Kan belum. Lanjut dulu. Sebentar, nanti Ya. akan saya beri waktu yang sama, Kang Romel, tenang. Silakan, Ya. Gus Hasan. Ya. Nah, kemudian ya kan kita semakin bertanya-tanya ketika dia membuat alasan annahu Ubaidu bin Ahmad bin Isa fi waqad fahimtu mimma taqaddama awwalan mangkulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid ya, annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa ya toh. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Ali As-Sakran itu atau Bang Rumel tadi mengatakan bahwasanya maksud yang dikatakan oleh Al-Janadi Abdullah dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk itu adalah satu orang yang sama dengan Ubaid yang tertulis dalam silsilah nasabnya Ba'alawi yang disebutkan oleh Ali As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musyiqah yang katanya masyhurnya itu Bani Ubaid, kan gitu. Nah, ternyata setelah kita komparasikan di sini, ya toh, dia membuat alibi lagi. Alibinya apa? Ini alibinya dia, ya. Nah, walladzi yadhharu indi. Ya. Yang jelas indi menurut pandangan saya anna Syekh Al-Imam, ya, bahwasanya Syekh Al-Imam Abdullah Ibn Ahmad Ibn Isa Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Ja'far kana min azimi tawadu'ihi wa shiddati khudu'ihi wa khushu'ihi wa ikhtibatihi wa khawfihi wa wus'i kamali ma'rifatihi wa rusukhi qadamihi fil ilmi billahi wa ma'rifati nafsi bimahwi nafsihi wa yastahsinu tasghira ismihi wa mahwa rasmihi tahqiran laha wa tasghiran lima yansibu ilaiha, gitu loh. Ini kan alasan dia, alasan yang dibuat oleh Ali As-Sakran sendiri, tidak ada rujukannya ini, gitu loh. Karena apa? Saya berani mengatakan demikian karena dia mengawali asumsi ini dengan kalimat walladzi yadhharu indi, gitu loh. Indi itu kan menurut saya, artinya tidak perlu ada referensi lain, gitu loh.
Nah, kalaupun ada referensinya, dia nggak akan mengatakan walladzi yadhharu indi, kan begitu jadi. Pasti ditulis referensinya. Begini Bang Udin ya, kesimpulannya. Di sini ini bukan termasuk qat'iyud dilalah di dalam mengisbat nasab. Nah, ini adalah dhanni. Kenapa saya bilang dhanni? Walladzi yadhharu indi pertama. Terus kemudian yang berikutnya, yang tadi itu waqad fahimtu. Yang sebelumnya. Iya, beliau tidak berkata waqad alimtu. Karena kalau waqad alimtu pasti ditanya nanti referensinya dari mana, sumbernya dari mana. Maka di sini karena berdasarkan asumsi, maka dia menggunakan lafaz fahimtu. Nah, di sini walladzi yadhharu indi. Nah, Sudah ya gantian jadi ya. ini asumsi. Ya, asumsi ini ya. Baik, Sepakat ya, Bang Rumi sepakat ya. ya Asumsi sudah kan? sudah 10 menit. Sekarang gantian